Ini kenapa nggak kita diobek? Kepala Balai Penanganan Jalan Nasional Sulawesi Tenggara Yudi Hartiana kembali melakukan monitoring bersama jajarannya dan juga pemerintah Kabupaten Kuda Utara di jalur Desa Sambandete, Kecamatan Oheo, yang sebelumnya digenangi air. Beberapa bulan yang lalu ketika puncak banjir terjadi, kendaraan yang melintas di jalur Trans Sulawesi, Desa Sambandete yang menghubungkan Provinsi Sulawesi Tengah harus menggunakan rakit karena ketinggian air hingga kurang lebih 2 meter dengan panjang jalur yang dibanjiri 700 meter lebih. Kondisi arus lalu lintas di jalur tersebut perlahan mulai kembali normal dengan adanya penanganan yang di tengah lakukan oleh BPJN Sulawesi Tenggara. Kepala Balai Penanganan Jalan Nasional Sulawesi Tenggara Yudi Hartiana mengatakan, monitoring yang dilakukan bertujuan untuk memastikan pelaksanaan penanganan di jalur Desa Sambandete sesuai dengan perencanaan. Saat ini, BPJN Sulawesi Tenggara tengah merampungkan pemasangan geobag sebanyak 2.500 dan juga penimbunan badan jalan. Selain itu, dilakukan penggalian di samping jalan agar air yang masih tergenang dapat mengalir ke sungai terdekat, sehingga penanganan jalan di Desa Sambandete segera dirampungkan dan masyarakat pengguna kendaraan dapat melintas dengan nyaman. Kami dari Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Tenggara melakukan monitoring terkait dengan pelaksanaan pekerjaan darurat untuk banjir di daerah Sambandete, Konawe Utara. Di sini bisa dilihat kami sudah memasang geobag, kurang lebih ada 2.500 geobag yang kita pasang. Lalu kita melakukan penimbunan badan jalan. Ini kurang lebih sepanjang 185 meter. Kita sudah melakukan penimbunan badan jalan. Lalu tadi bisa kita saksikan juga sama-sama kita berusaha mengalirkan air yang tergenang di sini agar cepat surut ke arah sungai. Sementara itu, pejabat pembuat komitmen pengawasan BPJN Sulawesi Tenggara Melissa Beteng mengatakan untuk saat dilakukan penanganan sementara dengan meninggikan badan jalan agar jalur tersebut dapat dilintasi kendaraan. Dan selanjutnya dilakukan penanganan secara permanen pada tahun ini atau paling lambat tahun depan. Jadi penanganan sementara itu memang karena sifatnya sementara, jadi kita berusaha untuk meninggikan badan jalan sehingga arus lalu lintas bisa lancar. Tapi untuk penanganan permanen ada desain yang sudah disiapkan dan rencananya akan dilaksanakan kalau bukan tahun ini mungkin tahun depan. Ya intinya arus lalu lintas harus berjalan saja dulu dengan baik dan lancar. Kalau kayak kemarin kan harus menggunakan pincara, kalau sekarang bisa dilalui secara normal di jalur jalan nasional. Penanganan jalan yang dilakukan BPJN Sulawesi Tenggara juga mendapat support dari pemerintah Kabupaten Kuda Utara. Terlihat Bupati Kuda Utara turut serta dalam monitoring di jalur Desa Sambandete. Bupati Kuda Utara Iqbar mengatakan dengan penanganan secara darurat oleh BPJN Sulawesi Tenggara yang berkolaborasi dengan pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara membuat jalur tersebut bisa lintasi tanpa harus menggunakan rakit. Terlebih lagi, arus lalu lintas di jalur Sambandete terbilang cukup tinggi karena menghubungkan Provinsi Sulawesi Tenggara dan Provinsi Sulawesi Tengah. Iya, alhamdulillah kalau melihat yang situasi hari ini, alhamdulillah sudah sangat lancar. Tidak ada lagi semacam kayak seperti kemarin-kemarin harus menunggu kurang lebih sekitar berapa jam atau melalui akses pincara. Sekarang ini sudah tidak ada lagi menggunakan untuk akses pincara, dan hari ini pun juga mulai semalam kita sudah berkoordinasi dengan Kabalai untuk kita turun melihat seperti apa progresnya lanjut ke depan. Dan ini pun juga hari ini saya turun langsung bersama dengan Pak Camat, Pak Desa dengan Pak Lurah yang untuk terkait masalah pembersihan bekas-bekas rakit kita yang ada supaya akses pekerjaan ini supaya segera selesai dituntaskan. Dari jauh-jauh hari pun juga kita sudah hampir tiap hari kami berkomunikasi dengan Kabalai demi untuk bagaimana caranya bukan saja mengenai pembangunan jembatan Beli, tetapi yang kita upayakan ini yang jangka panjangnya melalui dari pemerintah pusat. Alhamdulillah kemarin dari kunjungan Bapak Ridwan Bae yang selaku wakil ketua Komisi 5, alhamdulillah
Untuk jangka panjangnya ini sudah ada anggarannya, kurang lebih sekitar hampir 70 miliar untuk pembangunan jembatan, sehingga hari ini pun juga kita sudah memastikan dari pemerintah daerah untuk mengenai pembebasan lahan ini sudah kita lakukan untuk pemetaan, dan mungkin setelah Lebaran ini sudah kita akan lakukan untuk pembebasan lahan. Sylvia Sakia, Kompas TV, Kendari, Sulawesi Tenggara.